mengkafani jenazah adalah pertama ikatan dulu, talinya taruh di bawah sebelum kita memasang kafan. Yang paling panjang taruh bagian perut, sedangkan untuk bagian kepala dan kaki ikatannya agak pendek, talinya pendek. Setelah itu baru kita taruh kafan 3 lapis di atasnya. Setelah itu kita kasih kapur barus bagi yang menggunakan kapur barus atau dikasih minyak setelah itu. Kemudian setelah itu jangan lupa mayat sebelum kita taruh, mayat harus tidur dulu di luar, baru kita angkat ke kafan itu. Kemudian setelah kita taruh sudah lurus tepat antara atas bawahnya, maka kita pasang kapas. Ingat bagian lubangan, kulit yang nempel, kemudian tempat sujud. Setelah itu baru kita ikat. Cara mengkafani, ingat dari arah kanan dulu. Kita ambil, kita ukur sepanjang mayat, tinggi mayat kita hitung, kita tambah dengan 2 jengkal tangan. Jadi 1 jengkal lebih kepala telah bisa jengkal, kemudian 1 jengkal setelah kaki. Setelah itu kainnya ini kita gunting, kita potong tengah-tengah ini, kita potong. Kita potong ini. Setelah ini maka kita jahit supaya jadi lebar. Kan ini kurang lebar kainnya. Maka supaya lebar kita jahit, kita dodomi. Ini kita dodomi dengan benang sehingga ini jadi lebar. Ya, maka baru kita pasangkan pada untuk pengkapan mayat. Dodomi kita gandeng. Terserah modelnya gimana, apa model gini, diputar gini, apa model yang kita gandeng jadi panjang, terserah. Seperti ini. Kita jahit pun paling gampang. Jadi paling cepat kita jahit sehingga lebih kuat daripada dondoman seperti ini. Anak-anak buat sini harus telaten sehingga jangan sampai ada celah-celah untuk robek di tengah jalan nanti ketika kita mengkafani mayat itu. Terus kita selesaikan sampai pojok sana. Robek ini langsung kita tarik aja ini. Dan seterusnya. Nanti tali kira-kira 4 kali. Ini. Terus kita buat 4. Yang satu, supaya tali ini panjang, maka kita sambung anak-anak. Kita sambung. Pasang. Jadilah panjang. Ini untuk ditaruh bagian perut. Sementara nanti yang 2, 1 agak pendek itu kita taruh. Yang pendek kita taruh untuk bagian kaki dan bagian kepala. Kain panjang nanti kita buat 6 kain ya. Kemudian setelah kita sambung kita tadi yang kita jahit jadilah jadi 3 lapis. Setelah itu baru kita pasang untuk persiapan mengkafani mayat. Ikatan ini, tali ini kita taruh yang paling panjang bagian perut dan paling pendek kaki dan kepala. Setelah taruh ini baru kita pasang kafannya. Setelah kita jahit 2 kain itu 2 lapis, maka akan jadi lebih lebar kain itu. Kita buka. Jadi jadi seperti ini. Nah, ini untuk orang
untuk mayat yang agak gemuk pun akan cukup karena ini agak lebar. Ya. Beda ketika kalau kafannya itu nggak lebar, maka akan kelihatan mayat itu nggak akan rapat dalam waktu menutup mayat itu. Tumpuk langsung lapis kedua. Lapis kedua kita tumpuk. Satu aja. Ya. Bila panjang kafan nggak sama, maka yang pendek ditaruh paling atas, yang nempel pada kulit mayat. Setelah siap ini, maka mayat kita angkat, kita taruh di atas kafan ini untuk siap kita lipat. Sebelum meletakkan mayat ini, maka kapur barus kita taruh di atas kafan. Kita haluskan kapur barus, kita taruh di atas kafan. Tujuannya kapur barus adalah untuk meredam bau mayat, jangan sampai bau mayat itu ke atas. Yang kedua, untuk mengekalkan, jangan sampai dirusak dengan binatang-binatang kecil. Itu kapur barus. Itu baru kita taruh minyak wangi. Kalau kita ada minyak wangi, silahkan taruh di atas kafan, ya. Tapi nggak usah ditempelkan pada mayat, ya, pada kafan yang cukup sih. Belum kita mulai mundur, kita ukur, kita lihat antara kepala dan kaki, jangan sampai terlalu ke atas atau ke bawah. Yang berakibat nanti waktu ngikatnya kurang kuat, kurang rapat karena nggak sama. Harus samakan dulu. Kalau ketemu harus diangkat ke atas atau ke bawah sehingga jadi sama. Sudah mayat terletak sini, maka kita pasang kapas pada lubangan. Semua lubang kita tutup dengan kapas. Tujuannya supaya jangan sampai ada hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam tubuh lewat lubang-lubang ini. Mulai 2 hidung, 2 telinga, mulut, mata, supaya untuk pelajaran mayat ini kapas gak sampai terbang, maka mayat supaya melebarkan mulutnya, bernapas lewat mulut gak lewat telinga. Kemudian juga bagian bawah maluan kita tutup dengan kapas. Cukup. Setelah lubangan, maka kita taruh kapas untuk pemisah antara 2 kulit yang nempel. Kita pisah. Kita pisah gini. Semua kulit yang nempel kita pisah dengan kapas ini. Termasuk kaki, antara 2 kaki ini kita lepas, kita pisah supaya nggak nempel. Oke, turun. Ya. Lubangan dan kulit yang nempel, maka tempat sujud kita tutup dengan kapas. Kita tutup dengan kapas. Sebagai penghargaan pada mayat itu. Cukup 3 ini aja tempat pemasangan kapas. Dari arah kanan dulu, dari arah tangan kanan mayat. Ini kita lipat terus. Setelah ini untuk bagian kaki kita angkat supaya rapat. Ya, angkat, kita masukkan bagian ini seperti ini. Sehingga nanti mayat dari sini udah rapat, nggak bisa gerak mayat ini. Baru yang sebelah kiri kita masukkan juga sama sebelah kiri. Angkat ini, kita tarik supaya rapat. Untuk bagian kepala kita taruh paling akhir.
Supaya rapi maka ditarik ke bawah ini, ditarik. Akan kelihatan rapi. Cara mengikat biasa seperti tali sepatu. Ini kita setelah rapat kita arahkan ke sebelah kiri agar nanti ketika kita melepas di ruang lahat sangat gampang, nggak sulit-sulit. Setelah bagian perut baru kita bagian kaki. Cara mengikat bagian kaki, kita pegang gini, kemudian ikatan kita bawa, tangan satu aja yang ikat. Seperti ini caranya. Jangan sekali-kali menggunakan dua tangan yang berakibat nanti nggak rapat ikatannya. Begitu juga nanti bagian kepala, cara ikat bagian kepala seperti itu. Satu. Untuk menutup kepala, ingat satu-satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Baru kita ikat. Mengangkat jenazah, bagian kaki supaya tangan kiri memegang pocongan dan tangan di bawah kaki ini sambil baca Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Untuk bagian perut, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Kecuali kalau mayatnya agak kurus bisa kedua-duanya di bawah tanpa tangan kiri di atas. Tetapi kalau mayat yang agak gemuk supaya nggak jatuh maka megangnya tangan kiri di atas. Cara ngangkat, tangan kanan pegang pocongan, tangan kiri di bawah ini, diangkat gini. Langsung bawa Bismillah wa ala millati rasulillah. Anak, cara kita mengkafani jenazah nanti kita ujian praktek pun seperti ini ya. Kita cara menata ikatan ya, menata kafan, menaruh kapas, dan cara ngangkat. Ingat bagian kaki, tangan kiri megang pocongan, dan sebelah untuk bagian kepala tangan kanan berpocongan. Demikian cara kita menangani mayat di rumah. Jangan sampai kita terlalu kasar, jangan sampai terjadi apa-apa sehingga membuat mayat ini jatuh. Terima kasih.